Shalom Bapak Ibu. Saya bilang Bapak soalnya ada bapak-bapak di sana, ada juga di situ bapaknya. Ya. Sekali lagi shalom. Apa kabar hari ini? Yang sebelah sana belum ada suaranya. Selamat sore. Yang sebelah sini selamat sore. Senyum manisnya mana? Terima kasih. Mari sama-sama kita menaikkan pujian. Judulnya apa Mbak? Mbak Ratna? Dalam Yesus kita bersaudara. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagunya ibu-ibu ya. Ayo berdiri sambil joget boleh. Ayo semuanya berdiri. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Terima kasih Mbak Ita. Kenal enggak yang di belakangnya? Yang di belakangnya ibu baju kuning, kenal enggak? Oke, sekarang kita salaman. Sambil mengucapkan dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi kita ulangi. Ya, sambil menyanyi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Terima kasih, dipersilahkan duduk. Mari sama-sama kita berdoa, saya hantarkan. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu Bapa, karena atas berkat yang senantiasa menyertai kami, sehingga kami boleh tiba di GKJ ini dengan tidak kurang suatu apapun. Sebentar lagi Bapa, kami akan memulai ibadah GWKKP. Turunkanlah Roh Kudus-Mu hingga dapat menyertai jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Semoga dapat berjalan dengan lancar. Saudara-saudara kami Bapa yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, Engkau tuntun langkah mereka sehingga boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Begitu pula saudara-saudara kami yang mungkin saat ini tidak dapat hadir bersama-sama dengan kami. Kami mohon Engkau berkati juga sehingga bulan depan mereka boleh hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan bersama-sama. Mari ibu-ibu kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan Mas GWKKP yang akan dipimpin oleh Ibu Asih. Monggo Ibu Asih.
Ibu-ibu dipersilahkan kembali duduk. Selanjutnya kita akan mendengarkan paduan suara dari GKJ Pekalongan.
sekali lagi dong. Buat ibu-ibu dari DKJ Pekalongan. Selanjutnya untuk persiapan firman Tuhan, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Shalom ibu-ibu, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini di kesempatan yang indah di dalam ibadah GWKKP, Gabungan Wanita Kristen Kota Pekalongan. Mari kita berdoa sebelum kita menyambut sabda Tuhan, saya hantarkan. Ya Tuhan, kami menyiapkan hati untuk menyambut firman-Mu, firman yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kiranya firman Tuhan menjadi penuntun untuk kami agar melangkah di dalam terang kasih-Mu. Kami memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Sabda yang menjelma manusia. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengambil sebuah tema pada sore hari ini, yaitu perempuan dan kelestarian lingkungan. Mengapa tema ini dipilih? Karena di GKJ dan juga di beberapa gereja, tahun ini dalam masa Paskah, kami menghayati sebuah tema yang menurut saya sangat penting dan sekaligus menarik, yaitu Paskah ekologis. Kebangkitan Kristus memperbarui ciptaan. Isu yang diangkat adalah tentang kelestarian lingkungan karena sudah terlampau rusak. Salah satu akibatnya adalah banjir yang kita saksikan atau mungkin kita alami. Di sini berapa orang yang rumahnya kebanjiran, ibu-ibu, mbak-mbak? Pada nggak ngaku ya. Nah, Pekalongan sudah akrab dengan banjir. Itu salah satu akibat dari rusaknya lingkungan. Nah, bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-22
ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga akan saya bacakan untuk kita semuanya. Beginilah firman Tuhan, Wahyu 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal yang mengalir keluar dari tahta Allah dan anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di kedua sisi sungai itu, ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Tidak akan ada lagi yang terkutuk. Tahta Allah dan anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Demikian sabda Tuhan, diberkatilah kita yang mendengar dan yang melakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Ibu-ibu yang terkasih, perempuan dan kelestarian lingkungan. Saya rasa tema ini menjadi sangat klop, sangat cocok, karena yang namanya perempuan, yang namanya ibu-ibu itu dalam sejarahnya sangat dekat dengan alam, sangat dekat dengan bumi. Di seluruh penjuru dunia, bumi disebut dengan konotasi perempuan. Ada istilah Mother Earth, ibu bumi. Dalam bahasa Latin, terra mater. Kalau Indonesia ya ibu pertiwi. Kan tidak ada yang namanya bapak pertiwi atau father earth, itu enggak ada. Bumi, alam semesta ini oleh penghayatan leluhur kita dihayati sebagai sosok feminin, perempuan, ibu pertiwi. Maka banyak juga di seluruh dunia dewi-dewi kesuburan. Ada Gaia, dewi Yunani, ada Isis Mesir, ada Sakti, dewi kesuburan Hindu, India, Indonesia, Jawa tentu saja Dewi Sri. Di sini ada yang namanya Sri? Saya. Jenengan kakung napa putri? Meskipun laki-laki tapi namanya Sri gitu ya. Tapi Sri memang tidak khusus perempuan ya. Tapi ini adalah bukti bahwa bumi, alam, kesuburan itu identik dengan perempuan. Ada nama-nama yang bagus sekali dan itu adalah identik dengan alam ciptaan Tuhan. Laki-laki enggak punya nama yang dekat dengan kesuburan dan dekat dengan bumi. Maka beruntunglah para perempuan yang oleh leluhur kita, oleh penduduk di berbagai macam belahan dunia itu ditempatkan di tempat yang terhormat sebenarnya. Ibu bumi, Mother Earth. Dewinya juga dewi kesuburan, itu pasti perempuan. Sayangnya, masalah tentang lingkungan itu tidak kunjung selesai. Bahkan kalau kita tiba pada tahun 2026, masalah kerusakan lingkungan, kerusakan ekologis bukannya semakin sedikit, melainkan malah semakin bertambah. Ada banyak sekali masalah, mulai dari penggundulan hutan, mulai dari tambang yang tidak terkontrol, mulai dari sampah, mulai dari polusi, sampai bencana alam. Kita bisa mencatat ada sangat banyak masalah lingkungan yang terjadi. Dan kita di Pekalongan adalah salah satu yang amat dekat dengan kerusakan lingkungan. Kita punya banjir, kita punya polusi, kita punya sampah, kita punya penggundulan hutan di daerah selatan, dan lain sebagainya. Dan kalau kita baca berita, akhir-akhir ini, banjir itu semakin sering terjadi di daerah-daerah yang dulunya dipikir tidak pernah akan ada banjir, ternyata banjir juga. Di daerah yang dulunya dipikir orang tidak akan longsor, ternyata
longsor juga. Dan di dunia aktivis perempuan sekaligus aktivis lingkungan, ibu-ibu yang terkasih, ada sebuah konsep atau wacana, gerakan bahkan yang disebut dengan ekofeminisme. Eko itu ya dari kata ekologi, feminisme dari kata feminin yang menggambarkan sifat perempuan atau wanita. Saya nggak tahu, ibu-ibu lebih senang disebut perempuan atau wanita ya? Kalau namanya ini GWKP wanita ya? Bedanya apa sih wanita sama perempuan? Ya? Wanita? Lebih feminin ya? Kalau perempuan tidak selalu feminin. Bisa juga perempuan tomboy. Tapi tetap Dewi Kesuburan gitu ya. Meskipun kata kesuburan tidak selalu nyaman di telinga perempuan-perempuan atau wanita-wanita. Kalau ibu-ibu, mbak-mbak, ada orang yang bilang ke panjenengan, wah sekarang kok tambah subur ya. Seneng nggak? Seneng ya? Oh, seneng saja ya. Bu Agus seneng. Mungkin yang lain, kok aku dinilai subur sih, gitu ya. Padahal ya kita ini, perempuan-perempuan Dewi Kesuburan gitu ya. Yang punya kesuburan adalah perempuan. Laki-laki nggak punya kesuburan. Sayangnya adalah seringkali dalam masalah lingkungan itu yang menjadi korban paling menderita itu adalah perempuan juga. Maka gerakan ekofeminisme ini menggabungkan pembela perempuan sekaligus pembela lingkungan. Masalahnya adalah yang pertama, dunia ini ada budaya menguasai dan merusak. Dan korban yang akan dijadikan sasaran ketika ada budaya menguasai dan merusak, itu adalah alam dan perempuan. Ditambah kelompok rentan. Kelompok rentan itu adalah anak-anak, simbah-simbah, lansia, dan penyandang disabilitas. Tapi terutama, setiap kali ada budaya menguasai, ada budaya merusak, itu korbannya, kalau enggak alam ya perempuan. Seringkali dua-duanya. Konsep ini didasari pada pemahaman bahwa krisis iklim itu bukan hanya isu lingkungan semata sebenarnya, tetapi di balik itu ada isu tentang keadilan sosial. Maka kalau ada bencana alam, itu korban yang paling menderita adalah kelompok rentan, termasuk perempuan, termasuk ibu-ibu yang mengandung atau yang punya bayi yang masih belum lama lahir. Mereka sangat kasihan. Kalau ada kekeringan, yang menderita adalah perempuan-perempuan. Kalau ada krisis air bersih, yang paling butuh air bersih adalah perempuan-perempuan. Dan seringkali perempuan menjadi korban. Kalau ada, tidak hanya soal kerusakan lingkungan, tapi soal kekerasan, soal peperangan, dan macam-macam, itu seringkali perempuan menjadi korban. Maka gerakan ekofeminisme ini mencoba untuk menuntut keadilan. Kami para perempuan jangan selalu jadi korban. Hentikanlah budaya kekuasaan dan budaya merusak. Kalau ibu bapak, terutama ibu-ibu atau mungkin mbak-mbak mengamati media sosial akhir-akhir ini, paling tidak ada dua berita yang menurut saya mengejutkan. Yang pertama ada seorang artis Indonesia namanya Aureli yang dia menulis buku, judulnya adalah Broken Strings kalau nggak salah. Dia bersaksi bahwa sejak dia remaja, kemudian tumbuh dewasa, dia adalah korban kekerasan seksual oleh mantan kekasihnya, mantan suaminya. Itu berita yang pertama. Dan bukunya sangat laris dibaca oleh banyak orang. Dan di Twitter, di Threads, di Instagram, di mana-mana kemudian setelah membaca buku itu, lalu banyak yang bersaksi hal yang serupa. Ternyata banyak sekali perempuan yang selama ini diam, padahal dia menjadi korban kekerasan seksual. Dan pelakunya seringkali mayoritas, bukan orang asing, bukan orang yang tidak dikenal, bukan orang yang jauh, tapi pelakunya paling banyak adalah orang terdekatnya. Entah pacarnya, entah suaminya, entah bapaknya, entah keluarganya, entah sahabatnya.
Dan banyak orang yang bersaksi, ternyata kemudian orang semakin sadar bahwa banyak sekali perempuan-perempuan di Indonesia yang menjadi korban kekerasan seksual. Itu yang pertama. Yang kedua, ada berita yang heboh di dunia, Epstein Files, sebuah dokumen rahasia yang bocor. Ada seorang bernama Epstein di Amerika yang dia punya pulau pribadi, jet pribadi, sangat kaya, punya kenalan para pejabat, para artis, orang-orang hebat, dan disitulah dia melakukan sebuah transaksi bisnis yang salah satunya adalah jual beli manusia, dan yang diperjualbelikan adalah perempuan-perempuan remaja. Dan ada yang namanya grooming gitu ya, di perempuan-perempuan itu dikembangbiakkan, ditumbuhkan selayaknya binatang peliharaan yang nanti akan dijadikan objek kekerasan seksual, pemuas nafsu laki-laki. Dan heboh sekali di medsos. Itu baru 2 yang heboh, ada sangat banyak yang tidak terekspos. Saya ingin mengatakan bahwa perempuan itu sangat rentan menjadi korban ketika ada budaya yang menguasai dan merusak. Maka kalau gereja, kalau Indonesia, bahkan dunia ini berkuar-kuar tentang isu kelestarian lingkungan, menurut saya pihak sosok yang paling bisa membantu kita, menurut saya bukanlah para laki-laki, melainkan para perempuan atau wanita-wanita di Indonesia. Nah, harapannya juga perempuan-perempuan, ibu-ibu, mbak-mbak, eyang-eyang putri yang tergabung di dalam GWKKP ini juga menjadi agen-agen yang terus memperjuangkan alam yang lestari. Karena kalau bumi ini semakin rusak, maka korban yang paling menderita seringkali adalah para perempuan. Tentu laki-laki, para bapak juga harus mendukung pelestarian lingkungan. Nah, yang dimiliki oleh perempuan atau wanita adalah care culture. Care artinya peduli, atau juga sekaligus artinya merawat. Ada kata home care gitu ya. Ada kata kamu itu mbok jadi orang yang care dong kan begitu ya. Artinya peduli. Artinya orang yang mau merawat. Di tengah budaya menguasai, mengeksploitasi, kekerasan, perusakan, perempuan-perempuan punya tawaran yang harusnya ditumbuhkan di dunia sekarang ini adalah budaya merawat, budaya peduli, bukan budaya merusak dan menguasai. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kitab Wahyu yang kita baca seringkali digambarkan sebagai sebuah bayangan ideal tentang dunia kelak yang dipulihkan oleh Allah, dunia baru, Israel baru, bumi baru, langit baru, Yerusalem baru, dan sebagainya. Dan salah satunya adalah digambarkan di ayat yang ke-22, pasal 22, kita bisa membaca bahwa dunia yang ideal, menurut kitab Wahyu pasal 22, itu juga digambarkan dengan lingkungan yang ideal. Dunia yang ideal, katakanlah surga dalam bayangan kita, bukan dimaknai sebagai tempat di mana manusia bisa mengumbar hawa nafsu, kerakusan dengan bebas. Dulu zaman saya kecil, ibu-ibu yang terkasih, kalau orang-orang dewasa mengajarkan tentang surga itu dengan iming-iming. Besok kalau kamu di surga, kamu mau makan apa saja boleh. Tidak usah beli, tidak usah masak. Kamu suka es krim, di surga bisa tiap hari bebas dan gratis makan es krim. Kamu suka permen, di surga bebas makan permen tanpa harus beli. Kamu suka buah apa? Oh, saya suka buah mangga. Di surga akan ada mangga yang paling enak sedunia. Setiap hari matang, tidak harus menunggu sekian bulan. Kamu tinggal petik, tinggal makan. Dan ketika mangga dipetik, seketika itu juga mangga yang baru langsung tukul, langsung tumbuh lagi, berbuah lagi. Begitu seterusnya. Jadi surga sejak kecil seringkali digambarkan sebagai tempat di mana kita bisa menghamburkan atau melampiaskan keserakahan kita, hawa nafsu kita, dan kenikmatan-kenikmatan duniawi.
Ada juga kan yang menggambarkan surga sebagai tempat pelampiasan seksual dengan bidadari yang jumlahnya sekian banyak. Siapa korbannya? Perempuan, wanita. Surganya orang Kristen tidak begitu, ibu-ibu yang terkasih. Surga kita bukanlah tempat melampiaskan nafsu duniawi, entah nafsu makan, entah nafsu macam-macam ya. Tapi surga kita oleh kitab Wahyu digambarkan dengan sangat menarik. Ada apa di sana? Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal. Jadi sungai yang mengalir. Seolah-olah Wahyu ingin menggambarkan bahwa kehidupan yang ideal itu akan kembali seperti dulu ketika penciptaan terjadi. Wahyu adalah kitab terakhir, mengingatkan kita pada kitab pertama, yaitu Kejadian. Di Taman Eden ada sungai yang mengalir, sungai yang jernih. Sungai itu mengalir keluar dari takhta Allah, anak domba itu. Jadi berkat dari Tuhan digambarkan dengan sungai air kehidupan. Air kehidupan yang jernih, bukan air yang tercemari oleh limbah batik dan plastik-plastik dan sebagainya. Di tengah jalan kota itu, di kedua sisi sungai itu ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Mengapa kok buahnya digambarkan, pohon kehidupan digambarkan berbuah tiap-tiap bulan sekali, 12 kali, dan tiap-tiap bulan sekali. 12 kali berarti setahun kan 12 bulan ya, berbuah tiap bulan sekali. Artinya, buah itu bisa dinikmati dengan cukup, tidak sekali sehari kemudian kenyang dan puas. Tapi di surga kelak juga kita digambarkan bisa menikmati apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan dengan sesaat saja. Ada 12 bulan pohon-pohon kehidupan itu berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan itu sekali. Jangan khawatir, Tuhan akan mencukupkan kebutuhanmu, tidak perlu serakah. Kira-kira begitu pesannya. Karena Tuhan pasti akan mencukupkan. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk apa? Untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Daun-daunnya untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Akan ada pemulihan. Ayat 3 yang bagian A, tidak akan ada lagi yang terkutuk. Menurut saya ini adalah sebuah permainan simbol. Kitab Wahyu ingin menarik kembali Taman Eden menuju ke idealnya yang dulu manusia pernah Adam Hawa tinggal di sana, terusir karena dosa. Kitab Wahyu penutup kitab kita ingin menggambarkan bahwa manusia akan pulih menikmati surga dan di sana akan ada keindahan alam seperti di Taman Eden. Sungai yang jernih, pohon kehidupan, daun-daun yang menyembuhkan dan tidak akan ada lagi yang terkutuk. Bayangan itu indah sekali. Spiritnya adalah kita tidak hanya diminta untuk diam dan pasif dan menunggu kelak ketika sudah pulih sempurna. Tapi sejak di sini, di dunia ini, di bumi ini, mari kita menjadi orang-orang, terutama panjenengan sebagai perempuan-perempuan yang terus melestarikan alam ciptaan Tuhan. 3 refleksi menutup renungan ini. Yang pertama, perempuan atau wanita adalah pemberi kehidupan. Sains mengatakan bahwa semua orang, laki-laki maupun perempuan itu mewarisi mitokondria ibu. Ada yang bersoal mitokondria enggak ya? Sumber energi dalam sel-sel manusia itu berasal dari ibu, bukan berasal dari bapak. Itu kata ilmu pengetahuan. Kalau ada yang ibu-ibu, mbak-mbak yang ngerti soal sains, atau mungkin ada yang dokter, ada yang nakes dan sebagainya, mungkin bisa menjelaskan mitokondria, sumber energi dalam sel kita, manusia itu semuanya, asalnya dari ibu ternyata. Maka semua orang itu berutang budi pada ibu. Enggak ada ibu, saya enggak bisa hidup. Sumber kehidupan, pemberi kehidupan. Belum lagi soal ASI, air susu ibu, sumber kehidupan juga. Maka perempuan, wanita, bersyukurlah dan berbanggalah karena panjenengan semua adalah pemberi kehidupan bagi manusia. Entah laki-laki, entah perempuan. Yang kedua, perempuan adalah perawat
dan pelestari alam semesta. Care culture, bukan eksploitasi, bukan merusak, tapi perempuan-perempuan punya sense merawat dan melestarikan alam dengan lebih baik daripada laki-laki menurut saya. Maka peran itu kiranya dimainkan dengan baik. Dan yang terakhir, kiranya kita dimampukan oleh Allah seperti pohon-pohon kehidupan yang daunnya itu menyembuhkan bangsa-bangsa. Kita dipanggil untuk menjadi penyembuh. Siapa yang sakit dan terluka, mungkin ada orang-orang yang sakit fisiknya, kita beri semangat. Mungkin ada orang-orang yang sakit mentalnya, sakit rohaninya, kita dampingi, kita rawat mental dan rohaninya. Mungkin yang terluka dan sakit hari ini adalah alam ciptaan Tuhan. Kita rawat, kita pulihkan, dan kita sembuhkan. Dengan demikian, maka perempuan-perempuan atau para wanita Kristen di Kota Pekalongan harapannya terus menghayati jati diri ibu-ibu semua sebagai sang pemberi kehidupan, sebagai perawat dan pelestari alam semesta, dan juga sebagai para penyembuh. Dengan menghidupi ini, saya kok yakin dan percaya bahwa kehidupan kita akan menjadi semakin baik, termasuk alam ciptaan Tuhan akan pelan-pelan bisa dipulihkan. Mari bersama-sama kita merawat dan menjaga alam ciptaan Tuhan yang indah ini, agar bisa menjadi semakin indah. Amin ibu-ibu. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para perempuan atau para wanita yang hari ini berada di ruangan ini merayakan ibadah GWKKP bersama-sama. Menghayati identitas dan peran kami sebagai pemberi kehidupan, sebagai perawat dan pelestari alam semesta, dan juga sebagai penyembuh. Biarlah peran itu bisa dimainkan dengan baik oleh kami semua, terutama oleh para perempuan dan wanita di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk perempuan-perempuan yang sedang berduka, bersedih, dan juga bergumul, terutama mereka yang menjadi korban ketidakadilan, korban kekerasan, termasuk korban kekerasan seksual. Kami berdoa untuk para perempuan yang menjadi korban bencana alam, yang menjadi korban dari kekerasan apapun bentuknya. Biarlah Allah berkenan hadir, menguatkan dan bahkan memulihkan mereka. Ya Tuhan, kami juga mohon Engkau menguatkan kami agar bisa menjadi pemulih dan penyembuh bagi dunia yang terluka ini, bagi sesama kami yang sedang bersedih dan bergumul. Kami yakin bahwa Allah yang akan terus menolong dan memperlengkapi kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami pinta di dalam nama Juru Selamat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini. Baik ibu-ibu, acara selanjutnya adalah paduan suara dari GBI Rock. Monggo mempersilahkan.
Sekali lagi tepuk tangannya mana dong? Ya, terima kasih paduan suara dari GBI Rock. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dari pengurus GW KKP kepada perwakilan salah satu. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Sore hari ini kita bisa berkumpul dari berbagai macam gereja. Setiap kaum wanita boleh hadir di tengah-tengah tempat ini. Terima kasih buat gereja GKJ yang sudah memberikan tempat buat kita semua untuk kita beribadah di tempat ini. Dan sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita mau sama-sama mendengarkan beberapa pengumuman. Untuk bulan depan, ibadah GWKP bulan Maret itu bertempat di GPDI Anugrah. Ya. Alamatnya Perumahan Medono Indah, Jalan Kembang Manggar 1 nomor 17. Ini tempatnya Ibu Shirley. Ya. Dan di sini untuk per gereja atau perwakilan ini diminta untuk 2 atau 3 orang karena keterbatasan tempat dari Ibu Shirley, ya, dari GPDI Anugrah. Dan yang kedua, yang bertugas bulan depan untuk doa syafaat itu ada GKJ dan ada Gereja Advent dan dari GBI Rock. Dan untuk paduan suara itu dari GPDI Anugrah dan GBI AGP. Dan kunjungan untuk Panti Mana bulan depan dari GBI AGP untuk Bukalapak bulan depan itu dari Gereja GPDI Anugrah dan GKI. Dan selesai ibadah ini diminta untuk ibu-ibu mungkin bisa melihat-lihat Bukalapak yang di depan, siapa tahu ada yang kecantol ya, siapa tahu ada yang mau minat silahkan dilarisi, semuanya itu untuk perkembangan kaum wanita kita semua. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kita akan bersama-sama berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh yang pertama Gereja Baptis, yang kedua Gereja Agape, dan yang ketiga Gereja GKPS. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Kami datang kepadamu dengan hati yang rendah hati dan bersyukur atas kasih-Mu yang tak terbatas. Kami memohon doa syafaat bagi Gembala Sidang dan hamba Tuhan kami di kota Pekalongan ini, agar mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan bijak dalam memimpin jemaatnya. Berikanlah mereka kekuatan dan hikmat dalam melaksanakan amanat Aku untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal-Mu. Kami juga memohon kesatuan hati bagi pengurus GWKKP dan Bamaknas, agar mereka dapat bekerja sama dalam semangat kasih dan kesatuan untuk membangun kota ini dengan menebarkan kasih, damai, dan pengampunan. Kami juga mengangkat peran wanita di setiap gereja-gereja Pekalongan ini yang terlibat dalam pelayanan, agar mereka diberkati dan digunakan oleh-Mu, melakukan kehendak-Mu. Berikan mereka kekuatan, hikmat, keberanian untuk menjadi terang dan garam di tengah-tengah masyarakat. Bapa kami percaya bahwa Engkau akan menjawab setiap doa kami dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, sungguh kami bersyukur Bapa. Engkau Allah yang selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan, kami terus menaruh pengharapan di dalam Engkau. Kami terus bersandar Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap kami Tuhan boleh terus memiliki keteguhan iman di dalam Engkau. Menghadapi situasi apapun ya Allah Bapa. Biarlah iman percaya kami Tuhan, hari lepas hari Tuhan semakin Tuhan melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa Tuhan. Engkau Tuhan kiranya yang pelihara kesehatan setiap kami Tuhan.
di tengah situasi ya Tuhan Yesus yang kurang baik. Biarlah Tuhan kesehatan yang dari Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan boleh terus Tuhan ada Tuhan dalam ekonomi yang baik juga Engkau pelihara dalam kehidupan kami Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami ya Tuhan, kami menerima berkat yang dari Engkau. Sehingga Tuhan perekonomian kami Tuhan boleh stabil ya Bapa. Di tengah-tengah kondisi dunia yang kurang baik ini Tuhan. Hari-hari yang jahat ini ya Bapa. Kami percaya di dalam Engkau Tuhan. Kami akan baik-baik saja. Kami tak akan pernah berkekurangan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga Tuhan yang pelihara setiap Tuhan pemulihan keluarga yang ada di kota Pekalongan, bahkan setiap umat-umat pilihan-Mu Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan Bapa. Bila hari-hari ini Tuhan ada keluarga-keluarga Tuhan yang sedang dalam pergumulan, Engkau Allah yang hadir, Engkau Allah yang akan memulihkan setiap keluarga-keluarga umat-Mu. Sehingga lewat Tuhan keluarga-keluarga umat pilihan-Mu, kami Tuhan akan memenangkan banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Tuhan tolong setiap kami, Tuhan mampukan setiap kami, biar setiap keluarga-keluarga Tuhan menjadikan Engkau kepala keluarga dalam rumah tangga kami. Setiap keluarga-keluarga umat pilihan-Mu tetap menjadikan firman-Mu dasar dalam rumah tangga kami. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, buat studi-studi anak-Mu Tuhan yang ada di bangsa di dalam kota Pekalongan ini ya Bapa. Tuhan yang tolong setiap generasi muda Tuhan adalah laskar pilihan-Mu ya Bapa. Laskar Kristus yang telah Tuhan persiapkan untuk menjadi generasi-generasi muda yang siap Tuhan pakai menjadi alat-Mu ya Bapa. Dijauhkanlah pemuda-pemuda, generasi muda yang ada di bangsa kota kami ini daripada pergaulan yang salah. Biarlah setiap generasi-generasi muda yang ada di bangsa kota ini ya Bapa adalah generasi muda yang takut akan Engkau. Tuhan yang tolong, Tuhan yang melawat, sehingga setiap generasi-Mu yang ada di kota ini Tuhan menjadi generasi-generasi pilihan-Mu ya Bapa. Menjadi generasi-generasi muda yang siap Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Memenangkan banyak jiwa dalam kehidupan mereka Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa syafaat kami. Haleluya. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang kami masih rasakan sampai pada saat ini. Kami berkumpul di gereja GKJ pada saat ini dari berbagai gereja yang ada. Menyatukan hati, mendoakan pemerintahan negara kami dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta seluruh kabinet dan jajaran yang telah terpilih menjadi pemerintah negara kami ini, baik di provinsi, di kabupaten, bahkan di kota Madia, kecamatan sampai ke tingkat RW dan RT. Kami percaya Tuhan, Tuhan hadir, Roh-Mu memberkati mereka, agar mereka menjadi orang yang bijak dalam mengambil hukum tata negara untuk pro kepada masyarakat. Dan kami merasakan betapa baiknya Tuhan lewat pemerintahan yang ada dalam negara kami sekarang ini. Berkati mereka semua ya Tuhan, agar mereka menjadi bijak dan adil dalam segala keadaan. Demikian juga kami masyarakat, terlebih anak-anak-Mu umat Kristiani ya Tuhan, berikan kami keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan, sehingga dalam sukacita kami selalu dapat hadir di hadapan Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga doakan perekonomian negara kami, terkhusus kota kami Pekalongan. Pada akhir-akhir ini sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja karena keadaan banjir. Tetapi kami memohon kekuatan daripada Tuhan agar kami selalu bermohon memberi kekuatan kepada kami. Tuhan memberkati kami dan kami senantiasa berharap yang terbaik yang daripada Tuhan. Di atas semua permohonan kami ini, ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar selalu kami masih layak menerima berkat yang baru daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Semua. Amin Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah senantiasa memelihara dan menjaga kita. Mari sama-sama kita menyanyikan
lagu Terima Kasih Tuhanku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari Untuk doa persembahan dan penutup kami panggil Ibu Eda. syukur bagimu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri dan muliakan Allah yang kami kenal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau sore hari ini kami boleh diberi setiap rezeki dari Engkau. Tuhan yang telah memberikan kami umur panjang, Tuhan yang memberikan kami kesehatan, Tuhan yang memberikan kami rezeki di setiap usaha dan pekerjaan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini GWKKKP boleh berjalan dengan lancar, dengan baik. Semua adalah penyertaan dan kasih setia dari Tuhan. Ya Allah, saat ini kami tidak lupa juga mempersembahkan persembahan yang sebagian dari rezeki yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau. Dan ajar kami Tuhan, agar kami juga mempersembahkan hidup kami, agar berguna dan bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah, kalau Tuhan kami yang sungguh baik, saat ini kami juga berdoa untuk kegiatan GWKKP boleh berjalan dengan lancar di bulan-bulan berikutnya. Tuhan juga berkati saudara kami yang mengelola persembahan, kiranya Tuhan berikan rasa takut akan Engkau. Ya Allah, sebentar kalau kami boleh pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Engkau sertai dan berkati kami di dalam perjalanan, hingga kami boleh sampai rumah dengan selamat dan penuh sukacita dan damai sejahtera dari Engkau. Inilah doa dan permohonan kami ya Allah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih Bu Arin. Selanjutnya masih tetap berdiri kita menyanyikan lagu penutup. Yesus kekasih jiwaku sambil bergoyang. Ayo. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Terima kasih, demikian.